dua pemilu sebelumnya, 2014 dan 2019, kubunya Pak Prabowo ngomongin bahwa kubunya Pak Jokowi curang. Indonesia nggak ada yang percaya. Sebenarnya memang ada indikasi-indikasi tersebut. Cuman orang Indonesia nggak percaya. Karena nama Pak Jokowi lagi bagus, dan Pak Prabowo ya gitulah, selalu dapat stigma the bad guy lah. Jadi waktu itu mereka klaim menang aja dulu, ya kan? Sujud syukur lah, disebut Pak Presiden. Sebenarnya memang pada masa itu tuh ada indikator-indikator kecurangan. Walaupun dalam prediksi gua tidak cukup besar untuk bisa mengubah keadaan sehingga jadi menang. Walaupun ya memang marginnya tipis, tapi maksudnya nggak selebar sekarang, tapi intinya kecurangan itu dituduhkan sama sisi Prabowo terhadap Pak Jokowi. Ada banyak bukti yang mengatakan memang ada kecurangan, tapi nggak pernah terbuktikan. Oke. Sekarang Pak Prabowo yang dibaliknya ada Pak Jokowi dituduh curang. Dalam sudut pandang gue, untuk teriak-teriak sekarang agak terlambat. Kecurangannya, pakai tanda kutip ya gue, kita udah lihat sepanjang kemarin gitu, apa yang mereka lakukan tuh secara aturan tidak melanggar, nggak benar-benar melanggar letterleh gitu ya. Mereka ngubah aturannya untuk memuluskan, atau mereka main di wilayah abu-abu. Waktu itu ada di kolom komentar bilang, gimana sih Mas Panji bilang mereka nggak curang, udah jelas-jelas gini. Ya itu yang dia bilang itu, sebenarnya dia nggak melanggar aturan apa-apa selain etika gitu. Secara etika salah, kita tahu itu. Tapi secara aturan tuh nggak ada. Orang itu aja nggak baca. Tolol emang kadang-kadang. Nah tapi sekarang orang-orang pada nuduh Pak Prabowo curang. Menarik ya, di belakang Pak Prabowo, Jokowi yang selama ini oleh Prabowo juga dituduh curang. Artinya sebenarnya Prabowo, kalau memang kecurangan yang dituduhkan sama Prabowo 2 periode kemarin itu benar, Pak Prabowo tuh melihat langsung atau setidaknya merasa dikasih tahu ya, dilaporin, ini loh kecurangannya Jokowi, dilaporin ke mereka, ke Pak Prabowo. Jadi Pak Jokowi mendapatkan laporan langsung dan tahu rasanya kalah karena itu, dan sekarang dia tahu rasanya menang karena itu. Kebayang nggak maksud gue? Lucu banget sebenarnya. Tapi di luar itu, tampaknya sih Pak Prabowo masih terus akan menjabat, karena kita sih selama pasca reformasi nggak pernah ngelihat ada kecurangan terhadap pemilu yang kemudian terbuktikan dan orangnya nggak jadi menang. Kita nggak pernah lihat itu. Jadi tampaknya beliau akan lantik bulan apa sih? Agustus atau Oktober gitu, gue lupa. Yang mana seperti yang lo tahu, gue udah ngomong dari lama bahwa Prabowo pasti menang, terlalu besar, super timnya terlalu solid, dan memang timnya bagus, strategically oke. Gue pernah bahas juga di Sila, tapi firepowernya juga gila-gilaan lah timnya Pak Prabowo ini. The best team you can ever find is in Prabowo Gibran's team. Nah, orang bertanya-tanya, kayak gimana nih eranya Prabowo? Apakah lebih represif? Apakah akan suram? Apakah kebebasan berpendapat enggak ada? Ya ini kan juga hal-hal yang waktu itu digaungkan waktu 2019. Kalau Prabowo menang nggak ada kebebasan berpendapat. Kalau 2014 juga kalau Prabowo menang nggak ada kebebasan berpendapat. Pak Jokowi mimpin ternyata sama aja. Dan bukan cuma itu, Prabowo-nya aja gabung sama Sandi ke dalam kepemerintahan kan. Tapi mari kita pikirkan kira-kira apa yang akan terjadi di eranya Pak Prabowo. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video tadi memberikan pandangan kepada kita apa yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019. Dan apa juga yang disampaikan itu adalah memberikan kesadaran kepada Prabowo Subianto di dalam perjuangannya di Pilpres tahun 2014 dan 2019. Ya, karena pada saat itu ya kubu ya Pak Jokowi melawan Prabowo Subianto, dan kubu dari Prabowo Subianto ini ketika di dalam pengumuman Pilpres maka sering menyuarakan dugaan-dugaan kecurangan.
dan masyarakat tidak percaya akan hal itu karena mereka anggap bahwa Pak Jokowi ini adalah orang baik, ya, tidak mungkin yang melakukan hal yang demikian. Sehingga karena nama baik dari Pak Jokowi pada saat itu sangat bagus, sehingga walaupun apa yang dikatakan oleh Prabowo dan juga pendukungnya pada saat itu, masyarakat tetap tidak percaya, ya, karena kalau dibandingkan, ya, yang suka Pak Jokowi dengan Prabowo sangat besar sekali yang menyukai Pak Jokowi pada saat itu, sehingga tidak mempan terhadap dugaan-dugaan kecurangan itu. Walaupun kubu Prabowo Subianto pada saat itu menyuarakan, bahkan di tahun 2019 terjadi korban, ya, ada yang meninggal dunia pada saat itu di dalam protes yang mereka suarakan di Mahkamah Konstitusi, tetapi tetap mereka menerima kekalahan mereka, ya, karena masyarakat lebih percaya kepada Bapak Presiden Jokowi. Nah, dari video tadi juga memberikan pandangan kepada Bapak Prabowo Subianto bahwa sebenarnya inilah yang terjadi, ya, semenjak Pak Jokowi mengalahkan Prabowo 2 kali di Pilpres tahun 2014 dan 2019. Tentu baru Pak Prabowo menyadari hal ini, dan itu yang dipaparkan di video ini, bahwa Prabowo bisa saja melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Teman-teman, di Pilpres tahun 2024 ini memang banyak masyarakat yang menyuarakan tentang dugaan-dugaan kecurangan, bukan hanya masyarakat juga, bahkan para pengamat politik, ya, para guru-guru besar menyuarakan bahwa demokrasi sudah menurun. Nah, untuk itu bagaimana dengan sistem demokrasi di tahun 2024 ini yang semakin menurun? Apakah itu ada penyebabnya terhadap dugaan-dugaan kecurangan yang disuarakan oleh kubu 03 dan kubu 01, di mana Capres Anies Baswedan dan juga Capres Ganjar Pranowo menggulirkan hak angket di DPR untuk membongkar dugaan-dugaan kecurangan ini. Dan mungkin bisa saja walaupun mereka menggulirkan hal itu, maka bisa saja terjadi seperti yang terjadi tahun-tahun sebelumnya, karena Pak Jokowi masih ikut cawe-cawe di dalam Pilpres tahun 2024 ini, dan masyarakat pasti mempercayai Pak Jokowi. Nah, teman-teman, bagaimana apa yang kita lakukan sebagai warga negara yang baik untuk menyelamatkan demokrasi kita, ya, supaya demokrasi kita tetap berada pada titiknya semula, ya, memberikan kebebasan kepada setiap warga negara, tidak ada intimidasi dan bebas, tetapi sopan. Dan itulah yang kita lakukan sebagai warga negara yang baik, terus menyuarakan ketika kita melihat sistem demokrasi kita menurun, kita tetap menyuarakan supaya, ya, mereka bisa sadar akan hal itu, ya, karena kalau tidak ada yang menyuarakan, maka sesuatu hal yang dilakukan, tetapi walaupun itu salah, tetapi kalau tidak ada protes, maka itu sudah dianggap benar. Maka untuk hal itu, ya, supaya sesuatu hal yang salah yang dilakukan, yang sudah terjadi, dan ketika kita diam akan hal itu, maka orang menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar, hal yang benar. Nah, ketika ada orang yang menyuarakan, memprotes, bahkan melaporkan, menggugat hal-hal tersebut, maka, ya, masyarakat mengetahui bahwa itu adalah tidak benar.
ada hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan etik di dalam berpolitik. Nah, teman-teman, mungkin kita bertanya-tanya kenapa Pak Prabowo ya bisa menjalin komunikasi yang baik, ya ingin bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya, tentu di lain sisi dia sebagai kepala negara, maka dia juga pasti ingin sistem pemerintahannya nanti ke depan bisa berjalan dengan baik. Maka dirangkulnya semua tokoh-tokoh nasional supaya bergabung nanti untuk memajukan negara ini, ya. Karena tentu kalau hanya sendirian Bapak Prabowo, maka dia tidak bisa untuk membangun negeri ini. Tetapi ketika dia menggandeng semua tokoh nasional, maka pasti di tahun 2045 nanti yang kita tunggu-tunggu menjadi negara Indonesia emas, maka itu bisa terwujud. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.